Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana sebagai kami janjikan semalam itu, kami akan melanjutkan cerita yang lain ya. Iya. Ini hari kami membawakan cerita masalah rumahku adalah surgaku. Jadi sebelum kita mulai, ya dulu ya kan. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Rumahku adalah surgaku. Itu ada bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab aja Bang Apa Ustaz. coba? Ustaz lah itu. Enggak Bahasa lah. Arab ahlinya kan enggak Ustaz. Enggak, soalnya itu yang membuat, harus tanggung jawab. Itu membuat, sebenarnya ada yang mempertanggungjawabkan. Enggak bisa, enggak mau. Tanggung jawab dulu. Apa maksudnya? Aku mencari sama dia ditanya Oh, pulangnya. iya. Dia masih kecil ya. Iya, Oh, masih kecil. gitu Besok ya. mungkin dia udah bisa. Besok kita bisa sama-sama. Oke. Iya. Rumahku adalah surgaku. Iya. Itu di dalam bahasa Arab. Iya. Baiti jannati. Apa tuh? Baiti. Rumahku adalah surga. Ayo ulangi itu biar tahu istilahnya. Baiti jannati. Udah, baiti rumahku. Oh. Baiti jannati. Oh. Rumahku adalah surgaku. Nah, yang mau Ustaz tanya, kok tiba-tiba, kok tumben Atuk mau berbicara tentang rumahku adalah surgaku? Makanya agak terkejut. Kita pun nggak ada bahan ini. Jadi ya, Atuk lah dulu ceritakan. Gimana ini Ustaz? Kalau udah keluar lah gitu. Keluar dari rumah gitu kan agak-agak lama gitu. Tapi nggak bisa bertahan lama. Karena asik mikir ke rumah aja. Seorang itulah jadi. Sama macam kita mau masuk ke masjid gitu kan. Kalau udah mau masuk masjid waktu gitu. Wih, rasanya mau cepat ya pulang. Nah, jadi itulah mau Atuk tanyakan itu apakah itu dinamakan ciri-ciri surgaku adalah rumah? Benar. Tapi itu satu di antaranya. Iya. Satu di antara ciri khas bahwasanya rumahku adalah surgaku. Iya. Ada keinginan terus dari yang empunya rumah atau yang punya rumah ingin tetap terus dia merasa enak kalau dia berada di rumahnya. Nah, kan tentu ada permasalahan. Iya, betul. Nah, bukan permasalahan, tentu kan ada sebab. Ada sebab. Nah, sebabnya diantaranya mungkin dia punya pasangan yang juga mau mengerti. Nah, coba kita balikkan. Iya. Kita balikkan tuh. Seorang suami baik, soleh, punya pasangan yang tanda kutip tidak seperti itu. Nah, bayangkan begitu dia keluar rumah, apa kata dalam hati? Lama-lama aja lah aku pulang. Kok? Kan gitu dalam hati juga jawab. Iya. Di rumah pun aku jumpa juganya sama dia. Asik begaduh aja kami di rumah. Asik ribut aja kami di rumah. Padahal yang diinginkan oleh sebuah pasangan itu seperti yang kita bahas di awal-awal kemarin adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, penuh kasih sayang dan ada silaturahim di antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Gitu. Jadi kan gini, kita kalau udah keluar rumah, ya memang betul Ustaz bilang tadi, karena istri kita tuh sama-sama mendukung dengan kita gitu. Jadi seolah-olah kita pulang tuh ada yang mau kita lihat. Begitu sampai kita rumah disambut oleh istri tadi, baru pulang Bang. Iya, dengan senyuman. Tapi bagi keluarga yang memang harmonis, tapi kadang-kadang kalau kita lari kan keluarga yang tak harmonis, kadang-kadang dia mau mikir pulang, bertahan dia seminggu pun di tempat orang tuanya begitulah. Tapi akhirnya ditulis di situ. Apa gitu? Tak pulang rindu. Tak pulang. Pulang rindu. Bukan. Pulang malu. Tak pulang rindu. Nampak kan supir angkot. Di belakang angkot itu biasanya. Atau di belakang apa nih? Truk ya. Iya. Gimana? Pulang malu. Tak pulang rindu. Ada juga yang bahasa Padang itu. Apa itu istilahnya? Pulang berang apa ang? Indah pulang. Iya, begini bahasa Minang begini. Indah pulang. Pulang apa ya, Pak katanya kan? Enggak. Bukan. Gimana? Enggak apa-apa bilang aja. Kira-kira gini lah gambarannya. Indah pulang Abak, berang sama ang. Tapi enggak pulang Abak. Bukan ya? Salah lah. Oke. Nanti kita bahas. Nanti takut salah. Soalnya ini ada hubungannya sama pepatah pepiti orang Minang. Yang ada hubungan kita takut salah, nanti orang Minang juga bisa menyalahkan kita. Kira-kira adalah pepatah seperti itu. Jadi itu satu tadi tuh. Iya, betul. Penyebab pertama rumahku adalah surgaku karena pasangannya harmonis. Kemudian yang pasti tuh rumahnya itu tentu bersih. Kadang-kadang pasangan harmonis pun tapi rumah tidak ditata dengan baik,
kebersihannya nggak dijaga, keindahan rumah tak dijaga, apa betah pulang? Iya. Apa pingin orang pulang? Betul betul. Nah, memang istriku baik, tapi kalau aku ke rumah ya Allah banyak apa nih laba-laba apa nih rawang-rawang apa itu? Ya, sarang lawa-lawa sarang lah itu. lawa-lawa gitu kan. Jadi akhirnya juga termasuk itu penyebab rumah itu menjadi surga apabila rumah itu bersih, indah, enak dilihat mata dan kita betah di dalamnya. Dua udah. Atau cerita yang lain dulu nanti kita cari yang yang ketiga. selanjutnya seperti inilah. Kita berumah tangga ini, kalau memang dalam rumah tangga itu perbanyaklah baca Al-Quran. Oh, yes, baru mau dibilang tadi nih. Itu yang ketiganya tuh. Banyak baca Al-Quran. Iya. Karena kalau udah terbanyak kita mau baca Al-Quran, itulah yang betul-betul bisa tercipta keluargaku, rumahku dan adalah surgaku. Maka dikatakan yang ketiga tadi mau Ustadz bilang, yang ketiga adalah rumah itu laksana surga apabila di rumah itu terdengar seperti ini bacaan Al-Quran, ada orang yang mengaji, ada orang yang tilawah, ada orang yang kiroah, ada orang tahfizul Quran, terdengar. Jangan buat rumah kita seperti kuburan. Karena gini antara setan tadi, antara setan dengan setan bertengkar dia. Bukan. Maksud setan-setannya bertanya, kita mau masuk ke rumah, pasti harus diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kan di dalam. Kan kita apa kata setan tadi bercerita kepada kawannya. Tak ada makan kita hari ini. Tak ada jatah kita hari ini. Sebab kita bacakan Assalamualaikum. Tapi kalau kita masuk ke rumah, tidak kita ucapkan Assalamualaikum, masuk aja kita apa kata setan. Wah ini makan empuk kita malam ini. Karena diawali dengan hal yang baik. Masuk rumah saja udah mengucapkan salam, udah secara otomatis nanti makan pun dia pasti mengucapkan lapas basmalah pada saat dia makan. Aduh, luar biasa. Kalau berbicara tentang rumahku adalah surgaku, itu sebenarnya balik dari niat masing-masing. Niat kita dan niat pasangan kita dan niat orang yang berada di lingkungan keluarga kita. Karena gini tuh, menjaga diri dari api neraka memang diperlukan, akan tetapi kewajiban menjaga diri dari siksa api neraka bukan hanya untuk diri pribadi tuh, karena Allah berfirman, ku anfusakum wa alikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Supaya apa? Kenapa disuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka? Supaya rumah kita menjadi surga. Sempat kita bagus tuh, anak kita tak bagus. Sempat kita bagus, anak kita bagus, cucu pula tak bagus. Kita bagus, anak bagus, menantu pula tak bagus. Jadi keluarga itu yang dimaksud semua rangkaian yang berada di lingkungan kita. Satu kesatuan sehingga ke rumah itu enak didatangi, indah dilihat, terdengar bacaan-bacaan Al-Quran, maka jadilah rumahku surgaku gitu tuh. Jadi minta kita kepada istri-istri semua lah ya kan gitu. Istri-istri siapa nih? Semua orang mempunyai istri lah. Maksudnya kita mengajak supaya mendapatkan. Enggak curiga istri-istri macam ada yang baru nih. Kakakku itu. Tidak. Sebenarnya kita bilang kepada netizen semua. Istri-istri semua jadi istri kalau maksudnya. begitu suami bekerja, walaupun sementara si istri di rumah. Kalau boleh begitu saat suami mau pulang tadi, si istri habis siap-siap lah. Betul. Karena istilahnya udah mandi udah wangi. Itulah menguatkan kita menjadikan rumahku surga. Kalau tidak, cakap Ustaz begitu pulang baju macam kenlap. Kurang bagus. Itu kan kurang bagus. Dia nggak paham, berarti dia nggak paham agama. Karena apa? Karena memang suami itu, istri itu adalah pakaian suami. Artinya kan bakal dipakainya. Kalau sesuatu yang dipakai berarti kan yang dipakai ini harus dalam keadaan baik, bersih, wangi, cantik. Maaf, fenomena di masyarakat terjadi, jujur ya. Mana lebih sering? Ya tanya Matu lah, kalau tanya netizen nanti dia tersinggung. Tanya Matu. Mana lebih sering istri bersolek kalau keluar atau dia bersolek kalau hanya di rumah? Jawab jujur. Yang di luar lah, bukan di rumah. Kalau di rumah kalau jujur ini Ustaz, kita bukan memburuk-burukkan orang luar istri kita, bukan. Kebanyakan kita lihat di luar sekarang, pun seluruhnya. kalau udah mau berundang-undangan, ada acara resepsi entah apa gitu. Ya Allah, pakai ini kalau bisa cantik kurang cantik. Sementara kumpul dengan suami, pakai macam kain lap. Kalau kita diperbaikilah seperti itu. Betul. Walaupun demikian kita harus sampaikan bahwasanya semuanya itu satu kesatuan. Kita sampaikan ini adalah untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan keluarga. Ada yang harus digarisbawahi terutama untuk istri.
Suami pulang kan kadang capek kerja. Iya. Nah, waktu pulang itu jangan pernah menceritakan permasalahan yang terjadi dulu di rumah tangga. Iya. Misalkan baru pulang, Bang, mana uang belanja? Ini contoh, Iya. mana uang belanja, Bang? Timbul Tenang emosi dulu. tadi. Mungkin aja dia ada permasalahannya di Iya. kantor, mungkin dia ada permasalahannya dengan temannya dan sebagainya. Biarkan dia duduk, kasih minum, habis mandi, misalnya makan bersama udah agak tenang, dia duduk lah, baru cerita, Bang, belum bayar listrik, Bang. Jauh lebih Iya, enak, kasih dia mudah-mudahan minum dulu. dikasihnya. Kasih Ini dia enggak, minum. baru bilang, Bang tuh udah bunyi-bunyi tuh titit listrik kita habis. Sementara kawan, suami dalam keadaan letih. Bagaimana rumah mau jadi surga? Yang terjadi adalah rumah bagaikan planet. Nah, nggak tahu tuh ya. Iya. Tahu tuh bagaikan planet? Tapi itu selalu Nggak tahu bagaikan planet. Enggak juga. Piring terbang. Oh. Kan kayak ada UFO. Oh. Kayak piring terbang itu tuh. Berarti Pelonteng. Buntang kok pikir orang kita jual ini barang Iya. pecah belah. Padahal sedang terjadi Iya. sengketa antara pasangan suami istri gitu. Kayak mana rumahmu jadi surga? Nah, gitu. Iya. Ada lagi tuh yang aku lihat fenomena di dalam Tadi aku mau meluruskan Oh, iya. celoteh Minang tadi. Oh, apa Gitu itu? katanya. Apa kita? Pai abak tak makan kalian. Sama tak mak. Oh, Tak makan kalian. pai ya baang. Abang. Pai ya baang, enggak makan waang. Dari Di rumah abak bertambah diang. Barulah Pai, kau ingat. Itu celoteh aja. Tapi emang betul lah. Ah. Pasangan suami istri kan memang Iya, tujuan utamanya kan betul. untuk menambah keturunan. Iya. Jadi dia kalau pulang, Jadi kita bahasakan Indonesia Iya, lah. bahasa Indonesia. Katanya pigi bapak tak kalau makan pergi bapak, kelen. iya karena nggak ada yang cari nafkah. Tak pigi bapak bertambah di kelen. Iya. Begitulah bahasa. Baru ingat. Ya, hanya aku. seluruh, Iya, hanya umur. tapi yang besar umur. Tapi itu memang terjadi di masyarakat, Iya. pasti terjadi. Jadi balik lagi tuh, Iya. baiti jannati harus didukung oleh seluruh lapisan keluarga. Iya. Kalau orang kan bilang lapisan masyarakat, kita nggak sampai Habis situ. keluarga. Lapisan keluarga. Lingkup Semua keluarga. bekerja sama tuh. Misalnya kita ada dua pasangan suami istri, suami ngapain, istri ngapain, Iya, anak ngapain, betul. kalaupun ada anak perempuan ngapain, semua punya tugas. Yang suami mencari nafkah, si istri menjaga anak-anak. Kalau masih kecil, sudah Iya. besar memberikan nasihat. Kenapa? Peluang istri memberikan nasihat itu jauh lebih besar dibanding suami, karena suami lebih banyak secara umum ya, walaupun ada yang istri juga mencari nafkah. Iya. Secara umum suami keluar, istri yang memberikan masukan, memberikan advice, sebangsa semangat dan sebagainya kepada anak-anaknya. Jadi berbagi tugas. Kalau memang rumah itu mau kita jadikan surga, tapi kalau kita pingin rumah kita seperti layaknya neraka, ya mungkin kalau saya tanyakan di sini tak ada satupun kita yang mau Iya. rumah kita itu jadi neraka. Pasti kita semua berkeinginan rumah kita adalah surga kita. Itu ya, Dok. Jadi berhubung dari cerita kita tentang rumahku adalah surgaku, kan kita bersuami istri. Iya. Jadi kan di dalam di riwayat Islam tadi kan, apabila suami masuk surga maka mendapat bidadari, kan gitu. Iya, iya. Kalau si istri mendapatkan surga berarti dapat bidadara lagi. Ah, Begitu gitu. katanya kan. Iya. Jadi yang maksud Atuk tadi, apakah nanti kita di sana apabila kita masuk surga lah ini, amin mudah-mudahan ya kan. Amin. Apa yang bidadari itu apa istri kita itu? Iya. Apa Sekarang istri kita ini itu juga? yang harus diluruskan Iya. adalah yang kita rasakan sekarang dengan rasa kita nanti di surga itu berbeda tuh. Contoh, Iya. di beberapa riwayat nyatakan kita udah nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar tuh. Artinya apa? Segala Hanya sesuatu kan bersenang-senang berbeda aja. untuk Iya. bersenang-senang. Ah. Kemudian masalah kecemburuan pun, kalaulah cemburu itu mungkin udah nggak ada Nggak tuh. timbul lagi. Nggak timbul Kenapa lagi. yang dipunya yang Iya, sahabat kita tadi? dan bisa kita saja. mau punya seperti itu juga. Dan bisa juga Ah. istri kita itu kan dijelma oleh Allah, artinya Allah punya hak untuk merubah istri Iya. kita. Mungkin bisa saja jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang dijanjikan. Betul. Apa yang tak bisa kalau Allah Iya, berkehendak? jadi ya kan? pasangan-pasangan di situ dimaksudkan itu ya mungkin ya pasangan-pasangan kita di dunia yang sama-sama dua-duanya Masuk bekerja benar. sama menjadikan rumahnya surganya, menjadikan rumahnya laksana surga, dan mereka dua sama-sama benar-benar ke surganya Masuk ke Allah surga. Subhanahu wa taala. Amin. Bayangkan Iya. tuh, dipersilahkan kita. Iya. Ya Dari pintu yang ayyatuhan mana, nafsul kan? mutmainnah, Wahai. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kamu ke dalam golongan hambaku
masuklah ke dalam surgaku. Mau arah pintu yang mana? Iya, silahkan mau dari mana ya, walaupun ya beda orang beda pintu kali kan. Betul. Tergantung amal masing-masing. Ya, tergantung amal masing-masing. Ya, mungkin ada yang masuk langsung. Iya. Ada yang dia digoreng-goreng dikit. Iya. Ada yang dibakar-bakar dikit, ada yang dijolok-jolok dikit karena kesalahannya. Betul. Tapi yang pasti kalau kita seorang muslim, seorang mukmin, pada akhirnya nanti walaupun kita sudah mendapatkan katakanlah ganjaran-ganjaran dengan dengan segala bentuk kelakuan kita yang tak baik, dan pada akhirnya kita juga tetap akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, kecuali kesalahan kita yang amat sangat luar biasa menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menserikatkan Allah. Tidak ada ampun itu ya kan. Ya, karena kita kan masih punya iman Allah. Tidak ada pilihan lain. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta tolong, enggak kepada yang lain. Jadi ini cerita masalah rumahku dan surgaku. Rumahku adalah surgaku. Iya. Ada ini ceritanya apa Ustaz? Apa-apa. Ini kan dia tinggal seorang diri, sementara istri dia udah meninggal dunia lah gitu. Rumah itu besar. Iya. Jadi ini bercerita lah dia ini kan. Jadi rumahnya itu katanya mau dijual. Harga murah kali lah gitu. Rumah besar. Murah. Ada pekarangannya luas. Pakai pagar lagi di depan. Iya. Dijual murah aja Ustaz, tak masuk akal lah murah. Iya. Nah, misalkan kata-kata rumah besar, kalau sekarang tuh mungkin bisa sampai 500 juta. Iya. Dijualnya cuma 50 juta. Iya, segitu. Jadi orang bertanya lah ke dalam. Pak, ini kami mau tanya Pak, Bapak jual rumah. Iya. Kok murah kali Pak? Ya berebut orang mengambil kata dia. Cuma 50 juta, rumah besar 50 juta. Kenapa Bapak alasan Bapak mau menjual semurah itu? Katanya kan gitu. Apa deh? Beginilah katanya. Tetangga di sini membisu semua. Ya Allah. Tak ada silaturahminya tak ada. Komunikasi nggak ada. Silaturahminya nggak ada katanya. Kekompakan tak ada. Tahu nggak, saya sendiri, istri tak ada sendiri di rumah nih. Kok bisa begitu Pak? Bayangkanlah kata, ditunjuk ini ke kanan gini. Rupanya kuburan semua. Astagfirullahaladzim. Rupanya di tengah-tengah pusara itu dia. Buat rumah. Aduh. Siapa yang mau 10 juta enggak mau? Itu makanya yang membisu orang, mana ada pula tetangga bersilaturahmi itu. Ini sekarang cerita orang apa atau pribadi? Ini cerita lucu aja. Enggak ada ini kan. Nanti dengar orang marah dia. Enggak ada. Artinya gini, maksud Ato di sini bahwasannya kalaulah kita di dalam rumah tangga kita menganggap rumah kita surga, harus ada komunikasi gitu kan tuh ya. Jangan kayak tadi nih ya kan. Dia punya keluarga, punya kawan, punya orang sekitar dia tapi nggak bisa berkomunikasi ya, orang dia di kuburan udah nggak ada. Iya. Kadang coba kalau seandainya dibawanya ngomong lah itu, ngomongin di dalam itu. Karena gini tuh, ada satu kejadian, ini kisah nyata. Itu kisah nyata di televisi, bahwasanya ada orang yang saking sayangnya sama istrinya. Setelah istrinya meninggal, dia nggak nguburkan di luar, dikuburkannya di kamar. Salah juga tuh. Maksudnya supaya apa itu? Ya, supaya dia tetap bersama istrinya. Terakhir kan tentu diselidiki polisi. Jangan-jangan. Tapi sampai sekarang karena berita itu nggak kita ikuti terus, apakah dia pembunuhnya? Apakah memang dia karena sangat sayang sama istrinya? Di kamarnya aja, di koreknya sendiri, biarkan di situ. Itu kan timbul curiga. Bukan itu yang karena rahasia. Gini loh, saya harus bilang kepada kita, sehidup semati itu bukan sehidup semati dua-dua hidup dua-dua mati, bukan. Sehidup semati itu bisa terjadi satu hidup satu mati. Iya, pengertian sehidup semati ini segala sesuatunya sebagai pasangan suami istri yang ingin mendapatkan rumahnya laksana surga atau rumahku adalah surgaku, maka pasangan suami istri itu harus sejalan, seirama, sekata. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, yang namanya dua pikiran, dua karakter, dua orang yang berbeda, dua jenis yang berbeda, tentu cara berpikirnya masing-masing. Karena gitu, perempuan sama laki-laki beda tuh. Kalau perempuan, kalau cakep kayak mana? Kayak mana pendapat, ini misalnya tuh perempuan kan, kayak mana pendapat Umi lah misalnya. Gimana pendapat Umi tentang anak itu? Umi pasti jawab, rasanya bagusnya gini lah. Jadi pakai rasa. Pakai rasa. Nah, kita ganti. Pertanyaan ini kita ganti sama Abi. Yang nanya, gimana menurut Abi? Abi pasti bilang gini. Abi pikir bagusnya diginikan. Jarang laki-laki bilang Abi rasa. Jarang. Abi pikir, pendapat Abi seperti itu. Artinya apa? Kita nggak bisa menyamakan antara laki-laki dan perempuan karena perempuan lebih halus perasaannya. Kita harus ngerti
perempuan ini bapernya tinggi dibanding laki-laki. Tapi walaupun demikian banyak juga laki-laki yang baperan. Iya. Banyak juga dia laki-laki, betul. tapi baperan. Sikit-sikit aja udah merajuk, sikit-sikit merajuk ya. Tapi walaupun demikian, harapan kita bersama, harapan Ustadz, harapan Atu FBI, nanti Ustadz Habib Fadli kalau datang lagi akan kita lebih perdalam lagi tentang ini. Yang pasti bahwasanya menciptakan keluarga yang menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar yang maksimal, bukan pasangan suami istri saja, tapi seluruh lingkungan keluarganya. Suami, istri, anak, menantu, kalau satu rumah bekerja sama-sama tarik diri. Aku ini siapa dan apa yang aku harus kerjakan. Aku ini di mana, apa yang harus aku perbuat. Seperti itu. Gitu. Jadi kita sebagai suami istri ini, kita mengakui bahwa itu rumahku adalah surgaku. Betul. Tergantung antara istri dan suami, Betul. sama-sama mendukung kan gitu. Iya, betul. Tapi apabila salah satu di antara suami istri itu duluan beliau kembali kan gitu, Iya. tidak akan mungkin si istri meninggal, suami mau jadi kubur. Iya. Itu tidak ada mungkin. mungkin. Mungkin yang bisa hidup semati itu sama-sama hidup. Iya. Tapi sama-sama mati itu tidak akan Tidak terjadi. ada. Tidak akan ada Iya. orang yang siap kecuali untuk itu. kecuali memang kecelakaan kan sama-sama meninggal. Itu udah itu beda. takdir kan begitu. Iya. Jadi ada lagi tuh Jadi kesimpulannya ya. kesimpulan gini. Kesimpulannya. Kalau lah boleh ini kita perpanjangan dikit lagi. Iya. Bahwasanya sebagai suami dia tahu kewajibannya. Iya. Betul. Sebagai istri tahu kewajibannya. Sebagai anak tahu kewajibannya. Kalaupun kita tinggal tempat mertua kita, sebagai menantu tahu juga kewajibannya. Iya. Karena kalau sudah kesatuan, ingat al-ittihadu asasun najah. Bahwasanya kesatuan, bersatu itu adalah pangkal kesuksesan. Nggak akan mungkin keluarga kita sukses kalau ada satu saja di antara oknum ataupun orang satu dari anggota keluarga kita itu yang malah nyalah. Iya. Kita nggak sukses. Kalaupun kita sukses dalam materi, orang luar akan bilang, anaknya aja gitu, Oke. istrinya aja gitu, menantunya aja gitu. Iya, betul. Karena surga itu bukan uang. Surga itu termasuk hati. Boleh tuh rumah orang gubuk, tapi dia pingin aja pulang dia. Kalau dia sudah keluar, kemana? Mau pulang. Kenapa? Gak bisa aku ninggalkan keluargaku. Luar biasa keluarga istriku baik. Padahal dia giling pun masih pakai apa tuh? Apa namanya itu? Iya, Apa nih? Pakai gilingan apa? apa nih? Gilingan cabai atau gilingan. Iya, betul. Kemudian masak pun masih pakai tungku. Sementara orang udah Baru pakai kayu. Itu pun diembus tuh. Iya. Tapi kemana pun dia pergi, kenapa? Pingin kali aku jumpa istriku, pingin kali aku jumpa anak-anakku. Anak-anakku sayang, jangan kebalikannya. Begitu seseorang pulang, dia malas sekali pulang. Karena apa? Dia bakal menemukan orang-orang yang tidak sayang sama dia. Dia akan menemukan orang-orang yang dia pun tak sayang sama orang yang berada di dalamnya. Surga, maksud saya rumahku adalah surgaku. Jangan kita buat kebalikannya. Rumahku adalah nerakaku. Itu tak baik untuk kita dan anggota keluarga kita. Gimana tuh? Jadi untuk yang kesimpulannya kita pesan juga kepada netizen. Bukan juga mengajari, Iya, kita hanya sharing aja lah. Kalau memang ada masukan ya diterima, kalau tidak ya abaikan aja kan gitu. Iya. Ya, macam inilah kita untuk membina keluarga, mencapai keluarga sakinah tadi. Awal dari pertemuan yang pertama tadi kan kata-katanya manis-manis sekali. Oh iya. Jalan awas ya, ada batu. Ya Allah, dimarahinnya batu tuh. Batu marah, batu. Gua dibuang batu tadi. Buangnya batu tuh. Itu udah nikah? Belum. Belum. Masih hampir-hampir. Masuk kalau jenjang perkawinan. Anak 2, anak 3. Anak satu lah baru, bukan anak 3. 3 anak Aku 1. pikir pula dia sama suami istri orang tetangga. Nanti apa yang curah apa tingkah suami istrinya? Mata kau kemana? Janganlah. Jadi kalau kita mau menciptakan rumahku ada surgaku, ya sama-sama suami istri tadi memang akur, sayang menyayangi. Dan selamanya. Ini salah untuk dunia. Iya. Karena kalau kita memilih pasangan, kan ada 4 kriteria. Iya. Yang diminta oleh Nabi yang terakhir itu pasbar bizatiddin,
pilihlah karena agama. Kalau dipilih karena agama, maka kita akan beruntung. Kenapa? Betul. Kekayaan bisa habis, Iya, betul. kecantikan bisa luntur. Kalau masalah kerabat dan sebagai keluarga itu bisa hilang. Iya, Tapi betul. kalau agama, sampai akhir hayatnya kalau dia beragama. Menyelamatkan Ya kita. bayangkanlah kalau kita Iya. misalnya sekarang ada posisi yang umur 60 tahun atau istri juga 60 tahun. Kalau dihitung-hitung dari mata seorang lelaki kan udah nggak lihat, udah nggak pantas. Maksudnya udah nggak puas dia memandang orang seusia itu. Tapi dari mata laki-laki orang tak beriman ya tuh. Tapi kalau dia beriman mau berapa tahun pun istrinya, pasangannya dia nganggap itulah bidadari dia. Seperti itu. Satu lagi, ini untuk terakhir ini. Oh, terakhir ya. Kita kan sebagai orang-orang tua ini, Hmm. ini juga bukan mengajari. Betul, hanya mengingatkan sharing, udah banyak sharing. terjadi. Iya, betul. Hendaknya kalau bisa kita pertahankan lah dari umur 17 sampai ke 60, 70. Ya usahakanlah untuk tidur tuh bersama. Uish. Di dalam agama kan disuruh begitu bertidur Jangan bersama. pisah ranjang. Ini pisah ranjang. Waduh, jangan. Tidur dengan cucu di sana, Iya, si bini jangan. tidur aja. Iya, Ya Allah, jangan. Jadi jangan karena di umur kita sekian, yang udah dia udah bawa tanah, Ais. nanti kita akan menuju ke sana, kita udah di murka Allah kan Jangan. gitu. Akhirnya kita tidak mencapai apa Apapun ceritanya, Iya. suami istri itu harus tidur bersama. Iya. Kalaupun ada cucu, biarkanlah cucu itu adalah kewajiban orang tuanya untuk menjaga. Iya. Kalau menjaga silahkan, tapi batas-batas kemampuan dari orang tua. Jangan memaksakan diri karena apa? Ya seorang nenek, seorang kakek kan juga udah lelah. Udah lelah mengurus anaknya. Jangan lagi kakek dan nenek ini lelah kembali dia tatkala dia harus mengurus cucunya. Bukan tak boleh, boleh. Dia pasti sayang sama cucunya. Bahkan kalau kita tanya sama Atuk pasti lebih sayang cucunya pada anaknya. Iya. Apalagi anak cucu masih dalam keadaan kecil, ya kan sedang lincah-lincahnya, nengok dia baca Quran, suaranya bagus, gembira, kan gitu. Ya semua itu seperti Ustaz sampaikan tadi, semuanya itu kan harus satu kesatuan tuh. Kalau mau jadikan rumahku adalah surgaku. Hanya sampai sekian Di aja sini dulu. aja dulu. Nanti episode berikutnya lagi kami membawa cerita yang lain lagi ya. Ya oke. Kita tutup. Ya salam untuk FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.